Para pemirsa, Salam. Kami dari Yayasan Martura Immanuel atau Yamari di Jakarta, sebuah yayasan Kristen interdenominasi melayani dalam bidang misi penginjilan dan misi kesehatan, menyambut dengan gembira kehadiran Ibu Bapak Saudara dalam acara Yamari melalui YouTube. Kami berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Acara di YouTube ini yang kami laksanakan setiap hari Sabtu, kami beri nama Ibadah Online Yamari atau IOY, dan sudah berjalan sejak awal bulan Juni tahun yang lalu. Tema Ibadah Online Yamari yang ke-77 hari ini, Sabtu 4 Desember 2021 adalah Natal dan Respon Manusia, disampaikan Pendeta Andres Abdianto dari Singapura. Tema Natal dan Respon Manusia bisa dijabarkan secara singkat, yaitu pernyataan Natal. Natal menyatakan kasih Allah yang agung, adil, ajaib, berkorban, dan abadi. Kemudian respon manusia, bagi yang tidak percaya akan binasa, tapi bagi yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, mari kita simak dan ikuti ibadah online Yamari ini dari awal sampai akhir. Acara ibadah online Yamari hari ini dimeriahkan sebuah lagu pujian solo dari Devina Karya Sasmita dari Jakarta, dan seluruh acara dipandu Pendeta Maria Novi. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Ibu Bapak Saudara, para pemirsa. Marilah kita mulai ibadah online Yamari yang ke-77 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita karena pemeliharaan kasih dan perlindungan Tuhan. Saat ini mari kita siapkan seluruh hidup kita, hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam kasih-Nya. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih
Bapak Ibu, di bulan Natal ini kita akan bersuka cita menyambut kehadiran Kristus di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita, katakan hai sukacita bagi dunia, karena penebus kita telah datang. Beri hati kita kepadanya. Haleluya. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Kalian nyanyilah. Kalian nyanyilah, kalian orang bernyanyilah. Hai dunia,
Bapak Ibu, tiba saatnya kita persiapkan hati kita dan seluruh keberadaan hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Aktianto dari Singapura. Untuk menyambutnya, mari kita naikkan pujian berkata, kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, para pemirsa
dan sahabat Yamari MHM di mana saja kalian berada. Immanuel, kita telah memasuki bulan Desember, berarti memasuki bulan Natal. Tema saya hari ini adalah pernyataan Natal dan respon manusia, yang terambil dari Yohanes 3:16. Saya akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Yohanes 3:16 dalam versi bahasa Mandarin yang saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia.神爱世人，甚至将他的独生爱子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，不至灭亡，反得永生。Alamengah si dunia dikaruniakanlah putranya tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, hidup selamanya. Akan saya ungkapkan terlebih dahulu bagian pertama, pernyataan Natal. Apakah yang dinyatakan oleh Tuhan Allah di dalam Natal? Setidaknya menurut ayat ini ada 3 hal. Pertama, Allah menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah dikatakan di dalam firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for God so loved the world. Allah betapa cintanya kepada dunia ini. Ada seorang ibu bertanya pada putrinya, apakah engkau mencintai ibumu? Ada sekian. Oh, lebih mah sekian? Ya lumayanlah. Tapi ibunya mengatakan, ada sebuah kasih yang begitu besar. Artinya tiada batas dari timur sampai barat. Itulah kasih kayu salib. Kasih yang betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Itulah kasih Allah yang agung. Kedua, kasih Allah juga adil. Karena dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, Yesus dilahirkan di Israel. Tetapi Yesus tidak mengatakan karena begitu besar Allah mengasihi Israel. Tetapi Ia mengatakan mengasihi dunia. Termasuk Amerika, Eropa, Australia, Asia, Afrika, seluruh dunia. Tentunya termasuk bangsa Indonesia. Jadi, Natal ada hubungan erat dengan bangsa Indonesia karena Tuhan Allah mengasihi bangsa Indonesia.
kasih yang adil. Ketiga, kasih Allah juga kasih yang ajaib. Betapa tidak, saudara? Dikatakan di sini Allah mengasihi dunia. Siapakah Allah? Allah adalah Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Besar, Maha Tinggi. Tetapi Ia mencintai umat manusia yang hina, dina, najis, penuh dengan dosa. Kalau ada seorang hartawan yang kaya raya tiba-tiba memeluk seorang pengemis di jalan, kita akan merasa heran. Tetapi kasih Allah kepada umat manusia melebihi seorang hartawan memeluk seorang pengemis. Ia begitu mencintai umat manusia, termasuk saudara dan saya. Apakah kalian merasakannya? Inilah kasih yang ajaib. Kasih Allah juga kasih yang berkorban, saudara. Dikatakan sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Apa artinya dikaruniakannya? Yaitu diberikan anak yang tunggal. Tuhan Allah cuma mempunyai satu anak, tetapi Ia rela mengaruniakan anak tunggalnya ini kepada dunia. Untuk apa? Bukan untuk main-main di dunia, melihat panorama dunia, tetapi untuk mati di kayu salib, menggantikan dosa seluruh umat manusia. Bukankah ini kasih yang ajaib dan berkorban? Saudara, ada seorang pendeta yang mempunyai sahabat karib, seorang India bernama Rambo. Tiap kali pendeta ini menginjili Rambo, tiap kali ditolak dengan alasan agamamu terlalu mudah. Masa percaya Yesus langsung hidup kekal masuk sorga? Tapi beda dengan agama saya. Jadi tiap kali dia menolak dengan alasan itu. Suatu hari Rambo datang kepada Bapak Pendeta dengan membawa satu kotak dan mengatakan pada Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya mulai hari ini akan berpisah dengan kamu, mungkin untuk selamanya. Nah, ini merupakan tanda mata untuk Bapak Pendeta, karena saya mulai hari ini akan berjalan dengan kedua lutut saya dari tempat ini ke Delhi, kira-kira 1000 kilometer. Andai kata saya mati di jalan, saya tetap masuk surga. Inilah kepercayaan saya. Pak Pendeta itu mengatakan, oh jangan, kalau begitu tanda mata ini buat kamu buat bekal di jalan. Tidak Pak, saya sudah punya. Lalu Bapak Pendeta itu mulai berpikir dan dia bercerita tentang Yesus, bagaimana lahir di dunia, selama 33 tahun dia menderita, bahkan terakhir Via Dolorosa, ia dicemeti, ia memikul salib, ia bahkan disalibkan dan menjadi korban bagi seluruh dunia untuk menggantikan dosa seluruh dunia. Sambil mendengarkan cerita Bapak Pendeta, si Rambo sambil mengucurkan air mata. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya baru tahu, di balik cerita agamamu yang mudah adalah suatu cerita yang tidak mudah. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Ia telah berkorban bagi kita sekalian.
Karena itu, saya mau menerima Yesus, Pak Pendeta, dan ia membatalkan rencana agamanya. Saudara, kasih Allah adalah kasih yang berkorban. Demi saudara dan saya, ia telah mengorbankan putranya yang tunggal. Masih ada satu kasih Allah, kasih yang abadi. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah pernah berkata, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Saudara, kalau kita percaya padanya akan hidup kekal, kasih Allah tidak hanya kasih yang berkorban, tetapi juga kasih yang abadi. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita percaya beroleh hidup yang kekal, itu pertanda bahwa kasih Allah pasti kasih yang kekal, kasih yang abadi. Tuhan Allah pernah berkata di dalam Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi kau dengan kasih yang kekal. Saudara, kasih di dunia yang agung adalah kasih seorang ibu. Tapi seagung-agungnya kasih ibu, suatu hari akan berhenti. Ibu saya sangat mengasihi saya, tetapi selama 27 tahun ini, semenjak 18 Juli tahun 85, setelah ia pulang ke rumah Bapa yang kekal, saya tidak merasakan kasih ibu secara langsung. Jadi dapat berhenti. Namun kasih Allah tetap abadi. Dan saat ini juga saya merasakan kasih Allah. Sudahkah engkau merasakan kasih Allah yang abadi? Saudara, pernyataan Natal yang kedua adalah Allah menyatakan putranya yang tunggal, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa Allah menyatakan putranya yang tunggal? Yaitu pertama, untuk menjadi Adam yang kedua. Allah menciptakan umat manusia yang pertama diberi nama Adam. Adam dengan Hawa telah melahirkan anak, dan anak cucunya semuanya adalah keturunan Adam. Setelah Adam diciptakan tidak lama, ia telah melanggar perintah Tuhan. Berarti ia telah berdosa dan diusir dari Taman Firdaus. Maka semua orang keturunan Adam adalah orang berdosa dan semua akan binasa. Lalu Yesus datang sebagai Adam kedua yang telah mati di kayu salib. Jadi semua yang menjadi orang yang mau percaya kepada Yesus, dia akan hidup kekal. Ia sebagai Adam kedua. Yang kedua, Putra Allah yang tunggal dinyatakan untuk menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan dikatakan firman itu menjadi manusia. Karena menjadi manusia, dapat hidup bersama manusia, dapat memahami isi hati manusia, dapat mengerti masalah-masalah yang dihadapi manusia, dan akhirnya ia mewakili manusia untuk mati di kayu salib, menggantikan
segala dosa kita supaya kita diselamatkan. Putra Allah dinyatakan juga untuk membuktikan adanya Allah, saudara-saudara. Banyak orang tidak mau percaya Allah karena menganggapnya tidak melihat Allah. Bagaimana bisa percaya? Tetapi di dalam Yohanes 1:18 dikatakan bahwa anak Allah yang ada di pangkuan Bapa menyatakan adanya Allah. Saudara, dengan Natal ini, kalau kita melihat Yesus, sama dengan melihat Allah. Karena Yesus mewakili Allah, bahkan Yesus itulah Allah. Itulah pernyataan yang kedua. Firman menjadi manusia. Dan Yesus menyatakan adanya Allah. Pernyataan yang ketiga, Allah menyatakan keselamatan. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, keselamatan adalah karya kedua daripada Tuhan Allah yang terbesar. Karya pertama Tuhan Allah adalah penciptaan, creation. Allah hanya menciptakan dunia ini dengan 6 hari. Tetapi untuk menciptakan karya keselamatan membutuhkan 4.000 tahun. Karena semenjak Adam dan Hawa berdosa dan diusir dari Taman Firdaus, Allah segera merencanakan karya keselamatan, dan seluruh perjanjian lama boleh dikatakan merupakan cerita nubuatan tentang akan datangnya Yesus. Sampai pada perjanjian baru genaplah sudah waktunya dan Yesus dilahirkan. Itulah karya keselamatan Allah. Dan karya keselamatan ini menjadi kebutuhan utama umat manusia. Manusia boleh tidak menikah, tidak masalah. Manusia boleh tidak memiliki S1, S2, atau S3. Manusia boleh tidak menjadi hartawan, tetapi manusia tidak boleh tidak memiliki keselamatan. Karena siapa yang luput daripada keselamatan ini, dia tidak akan hidup kekal, tetapi akan binasa kekal selamanya. Dan pusat daripada keselamatan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 21 bahwa dia akan diberi nama Yesus, yaitu juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dalam dosa. Saudara, ketika saudara melihat kalau saudara ada seorang teman adalah seorang guru renang, dan kemudian dia melihat ada seorang pemuda yang tidak bisa berenang tercebur ke dalam laut, apa yang harus dilakukan? Apakah ia mengajar dia? Anak muda, kenapa tidak bisa berenang? Pertama, napasnya harus demikian. Langkah kedua, tangannya demikian. Langkah ketiga, kakinya demikian. Saya kira sebelum langkah keempat, dia sudah pluk tenggelam ke dasar laut, meninggal. Jadi untuk itu tidak bisa diajar, tapi harus diselamatkan terlebih dahulu. Kemudian setelah diselamatkan baru diajar. Demikianlah ajaran daripada juru selamat kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa, baru kita
diberi pendidikan Kristen. Nah saudara, sudahkah engkau mendapatkan keselamatan ini? Pemirsa yang kekasih, kita sekalian sekarang memasuki bagian kedua, yaitu respon manusia. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di sini ada dua respon. Respon yang pertama, bagi yang tidak percaya akan binasa. Sedangkan respon yang kedua, bagi yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Kita merenungkan terlebih dahulu yang pertama, bagi yang tidak percaya. Saudara, apa artinya orang yang tidak percaya? Misalnya seseorang, selama hidupnya, ia telah beberapa kali mendapatkan kesempatan mendengarkan Injil. Tetapi berulang kali ia menolaknya. Sampai pada akhir hidupnya, menjelang ia mengembuskan nafas yang terakhir, ia masih menolak akan menerima Yesus. Maka kalau ia mati, ia akan binasa. Apa artinya binasa? Binasa yaitu mati kedua. Yang kita kenal kematian adalah mati pertama, yaitu jiwa seseorang meninggalkan raganya, meninggalkan tubuhnya. Itu namanya mati. Tetapi pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, di sebuah aras putih pengadilan, dia akan mengadili manusia. Bagi yang selama hidupnya sudah menerima Yesus, percaya Yesus menjadi juru selamat pribadinya, langsung masuk sorga. Tetapi bagi yang selama hidupnya menolak Yesus, tidak mau menerima Yesus, dia masuk ke neraka atau mati kedua, atau itu dinamakan binasa. Mati yang kekal, menderita kekal selama-lamanya di dalam neraka. Katanya di situ ada api yang membara terus-menerus, sehingga panas sekali. Dan ada ulat yang tidak mati, menggigit kita, mengganggu kita. Oh saudara, penderitaan itu adalah untuk selama-lamanya. Ada seorang hartawan yang semasa hidupnya tidak mau percaya. Setelah ia mati, masuk ke neraka. Kemudian ia melihat ke atas, ada Abraham. Dia merasa menyesal kalau dia masuk ke neraka. Lalu ia berkata pada Abraham, "Abraham, tolong kirim Lazarus untuk ke rumah saya, menginjili 5 saudara saya, supaya mereka tidak sama dengan saya masuk ke dalam tempat yang sangat menderita ini." Jadi saudara, orang yang sudah di dalam neraka menyesal dan mengharapkan yang masih hidup supaya tidak masuk neraka. Pemirsa yang kekasih, kita ini masih hidup. Marilah kita mencintai diri kita, jangan sampai masuk neraka, jangan sampai binasa. Maka percayalah pada Yesus.
inilah respon kedua. Bagi yang percaya, pasti beroleh hidup yang kekal. Apa artinya percaya? Percaya adalah menerima Yesus ke dalam hatinya sebagai juru selamat. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, seberapa orang yang menerima dia, yaitu yang percaya akan nama anaknya, akan diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, percaya di sini sama dengan menerima. Menerima. Jadi harus ada satu tindakan. Konon kabarnya, di antara Kanada dan Amerika ada sebuah air terjun yang sangat terkenal yang bernama Niagara Falls. Saya sendiri tidak pernah ke sana. Katanya ada seseorang yang berani berjalan di atas kawat baja dari timur ke barat, kemudian kembali dari barat ke timur. Wah, semua orang memberi aplaus yang luar biasa. Kemudian orang ini bertanya pada para penonton, percayakah kalian bahwa saya bisa juga membawa seseorang di punggung saya untuk berjalan dari timur ke barat dan kemudian kembali dari barat ke timur? Percayakah? Semua berseru percaya. Lalu ia menantang, siapa yang mau, saya dukung, silakan naik. Tahukah saudara, satu orang pun tidak ada. Namun terakhir ada seorang anak yang naik dan ia dukung di punggungnya, kemudian dari timur ke barat dan dari barat kembali ke timur, berjalan dengan aman, sentosa, dan mantap sekali. Wah, saat ini orang ini mendapat aplaus yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Akhirnya baru diketahui bahwa anak itu adalah anaknya bapak itu sendiri. Jadi saudara, inilah yang namanya iman atau percaya. Harus menerima. Anak ini menerima tantangan daripada bapaknya. Karena dia percaya bahwa itu adalah kata daripada ayahnya. Demikian saudara, Bapa kita yang di sorga, Tuhan Allah, Dia menyatakan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi maukah engkau menyatakan imanmu dengan menerima Yesus ke dalam hati saudara sebagai juru selamat pribadimu, maka kau akan masuk ke sorga. Apakah sorga itu? Oleh Paulus, surga dibayangkan suatu tempat yang jauh lebih indah daripada apapun juga. Surga juga disebut Taman Firdaus yang baru. Surga juga disebut langit baru dan bumi baru. Surga juga disebut Yerusalem yang baru. Dikatakan di sana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan karena tidak ada sakit penyakit dan sebagainya. Maka di sana yang ada adalah setiap hari kita memuji Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, bersama dengan malaikat surgawi dan tentara surgawi. Tentunya di sana kita pun memiliki
pekerjaan yang lebih besar yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan di sana kita betul-betul akan menikmati hidup yang kekal. Dan itulah rumah kita yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku banyaklah tempat. Kalau tidak ada, aku sudah memberitahukan padamu. Tapi kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput kamu, supaya di mana kamu ada, di situ pun supaya di mana aku ada, di situ pun kamu ada." Saudara, itulah surga. Sudahkah saudara memperoleh hidup yang kekal? Maukah saudara memperoleh hidup yang kekal? Maukah saudara kelak kemudian hari tidak binasa kekal di neraka, tetapi masuk ke sorga? Kalau saudara bersedia, saya tidak melihat saudara, para pemirsa, tapi Tuhan melihat saudara. Maukah engkau menyatakan imanmu dengan mengangkat tangan kananmu dan menaruhkan tangan kiri di dadamu? Saya akan mendoakan bagi para pemirsa. Terima kasih. Terima kasih. Marilah kita mulai berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa bagi seberapa banyak pemirsa yang telah mengangkat tangannya, menyatakan mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Berkatilah mereka, ampunilah segala dosa salah mereka, berilah mereka keselamatan daripada Tuhan Yesus, sehingga mereka kelak kemudian hari tidak binasa, melainkan sudah memperoleh hidup yang kekal. Sehingga Natal tahun ini menjadi Natal yang berarti, yang bernilai, yang dapat dikenang kekal selama-lamanya. Di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, kami telah berdoa. Haleluya. Semua katakan bersama, amin. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Natal dan respon manusia yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andres Abdianto. Beliau adalah pendiri dan Ketua Umum Yamari, berdomisili di Singapura. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Andres Abdianto atas pelayanannya. Terima kasih juga kepada Ibu Devina Karya Sasmita atas persembahan pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-78 hari Sabtu 11 Desember 2021 dengan tema Hidup Berarti atau Live a Meaningful Life, disampaikan Pastor Henny Kristianus dari Jakarta. Pastor Henny Kristianus adalah founder dari Yayasan Tangan Pengharapan Jakarta. Bapak Ibu Saudara, para pemirsa sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA dengan nomor 39003300 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan atas kerja keras pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19, sehingga kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 sudah menurun. Kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah COVID-19 gelombang ketiga. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari supaya tetap waspada dan selalu lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda
masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dengan WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Bartolomeus Karel. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu Hatiku Percaya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas pimpinan dan perlindungan-Mu yang telah memimpin kami, juga yang mari memasuki bulan Desember 2021, dan kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kuasa firman-Mu dalam mempersiapkan diri memasuki tahun baru 2022 mendatang, dan terus memakai Yamari untuk tetap menjadi berkat apapun situasi dan kondisi yang melanda dunia ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena telah mengurapi dan memakai semua tim yang melayani. Secara khusus hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin, menjadi saluran berkat, menyampaikan firman Tuhan dengan tema Natal dan Respon Manusia di ibadah online Yamari ke-77, Sabtu 4 Desember 2021. Dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tentang kasih Allah dalam menyelamatkan manusia menjadi dasar keselamatan manusia untuk kami mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Bapa di dalam sorga, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang telah menyampaikan firman-Mu, seluruh tim yang mempersiapkan ibadah, dan juga Ibu Devina Karya Sasmita yang telah mempersembahkan pujian. Kiranya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan, keluarga, usaha dan pelayanan hamba-hamba-Mu, sehingga mereka tetap setia melayani Tuhan. Bapa di sorga, kami mendukung doa bagi Ibu Pendeta Heni Kristianus dalam persiapan khotbah untuk disampaikan dalam ibadah online Yamari ke-78 Sabtu 11 Desember 2021. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan melengkapi hamba-Mu, demikian juga seluruh tim yang akan melayani, sehingga pelayanan dari semua hamba-hamba-Mu berkenan di hati Tuhan. Teristimewa uraian firman Tuhan menjadi berkat bagi sahabat Yamari, sahabat MHM, dan setiap pemirsa yang
akan beribadah bersama. Bapa yang pengasih dan penyayang, kami menyerahkan dalam bimbingan Tuhan untuk Bapak Pendeta Hardy Varianto, juga worship leader, pemain musik, tim multimedia, pengisi paduan suara gabungan Yamari dari berbagai daerah, solois yang akan melayani dalam ibadah Natal Yamari Sabtu 18 Desember 2021, agar urapan Tuhan terjadi sehingga firman Tuhan, pujian solois, pujian PS gabungan Yamari dan lain-lain menjadi berkat bagi sahabat Yamari, sahabat MHM, mitra yang setia beribadah bersama Yamari di tahun 2021, yang selanjutnya mereka semua dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan anak-anakmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami mohon pimpinan Tuhan bagi hamba-hambamu yang akan melayani dalam ibadah Yamari Prayer hari Kamis 16 Desember 2021 via Zoom, baik pelayan firman, WL, pemain musik, dan tim multimedia, sehingga seluruh peserta yang mengikuti dapat berdoa bersama dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, berkati juga persiapan pembuatan majalah Gema Yamari edisi Natal 2021 dan mencetak buku renungan harian Cawan Berkat, sehingga semua dapat berjalan lancar, juga didistribusikan agar melalui media cetak ini dapat menambah perbendaharaan rohani bagi setiap mitra yang menerima. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih dan Penyembuh, kami berdoa serta memohon pemulihan dan kesembuhan bagi keluarga Kristen yang sedang mengalami kesenjangan antara suami istri, orang tua dan anak, juga antara anak menantu dan orang tua. Juga pertolongan Tuhan bagi pemirsa yang saat ini mengalami gangguan tubuh karena sakit, baik sakit jantung, paru-paru, sakit tumor, kanker, asam urat, sakit tiroid, diabetes, gangguan saraf mata yang menyebabkan gangguan penglihatan, sakit ginjal, dan terpapar COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan terjadi. Mereka semua yang mengalami dengan berbagai masalah, Tuhan juga lah yang terus bersama mereka agar mereka tetap bertahan dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh program kerja pemerintah dari pusat sampai ke daerah, baik dalam bidang ekonomi, perikanan, perdagangan, keamanan, sosial, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati agar semua dapat berhasil, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, dan kemakmuran. Juga dalam penanganan COVID-19 di 10 provinsi yang masih terjadi kasus positif dan kematian, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan prokes dan bersedia untuk vaksin, sehingga kerjasama yang serius tersebut dapat menuntaskan masalah COVID dan juga tidak terjadi gelombang ketiga wabah COVID-19 di Indonesia. Tuhan, lindungilah seluruh tenaga medis, baik dokter, perawat, tenaga sukarelawan, dan tenaga administrasi yang merawat pasien COVID, baik di rumah sakit, puskesmas, dan yang isoman, sehingga mereka terhindar dari paparan COVID-19. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami kepadamu. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajarku
Bapak Ibu, saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai jumpa.